Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Yang pertama, pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi syariah bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Anggotanya meliputi yang pertama yaitu perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi, dan yang kedua badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Sejarah koperasi syariah. Awalnya pada tahun 1983, Bank Indonesia memberikan keleluasaan pada bank-bank di Indonesia untuk menetapkan suku bunga. Pada waktu itu pemerintah memiliki tujuan menciptakan kondisi perbankan lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Bahkan pemerintah sudah merencanakan penerapan sistem bagi hasil dalam usaha perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Tahun 1990, MUI membentuk suatu kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan yang dilaksanakan di Jawa Barat. Hasil lokakarya dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional keempat di Jakarta. Setelah beberapa kajian dalam proses berlangsung, maka pada tanggal 1 Mei 1991 didirikan Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Koperasi syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa Baitul Mal wa Tamwil atau BMT yang pada pertama kali dirintis oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Landasan dan asas koperasi syariah. Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan ideal yang membentuk arah perjalanan usaha koperasi. Selanjutnya, semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut dengan landasan struktural. Yang ketiga, adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong-menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Fungsi dan peran koperasi syariah. Tujuan dibentuknya koperasi syariah ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip koperasi. Yang pertama, kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan permakmur di bumi ini. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Yang kelima, larangan melakukan perbuatan masyir, yaitu segala bentuk spekulasi judi yang mematikan sektor real dan tidak produktif. Selanjutnya, larangan ihtikar, yaitu penimbunan dan memonopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Yang terakhir, larangan riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan atau bunga pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran atau barter lebih antara barang ribawi sejenis. Pembiayaan koperasi syariah. Adapun jenis pembiayaan antara lain pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih, koperasi syariah dan anggota untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan
pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Yang kedua, pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sohibul mal mempercayakan sebuah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerjasama ini menegaskan panduan kontribusi 100% modal kas dari sohibul mal dan keahlian dari mudharib. Perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Aspek pembiayaan. Pada koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk nasabah yang meminjam dana, sedangkan pada koperasi konvensional menerapkan bunga yang dibebankan kepada para pemilik atau nasabah. Aspek pengawasan. Pada koperasi syariah, pengawasan terhadap kinerja dan juga pengawasan terhadap syariah, karena pada koperasi ini prinsip sangat penting, sehingga kejujuran dari para pihak koperasi sangat diperhatikan dalam pengawasan ini. Tidak hanya pihak koperasi, tetapi juga dari aliran dana dan pembagian hasil pun juga ikut diawasi. Beda dengan koperasi konvensional, pada koperasi konvensional pengajaran hanya pada kinerja saja, yang artinya bahwa koperasi konvensional ini hanya diawasi kinerja oleh para petugas dalam mengelola koperasi. Aspek penyaluran produk. Pada koperasi syariah tidak mengkredit barang-barangnya, sehingga transaksi jual beli atau yang sering disebut dengan murabahah berlaku pada koperasi syariah. Uang atau barang yang dipinjamkan kepada para peminjam tidak dibebankan bunga, melainkan bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah ini. Jika nasabah mengalami kerugian, maka koperasi akan mengurangkan pengembalian uang dan sebaliknya. Bagi hasil merupakan salah satu sistem yang diterapkan pada koperasi syariah, sedangkan pada koperasi konvensional dalam penyaluran produk melakukan sistem kredit barang maupun uang yang membebankan bunga kepada nasabah. Intinya yaitu koperasi berbasis konvensional ini tidak mau menanggung barang atau uang yang digunakan para nasabah dalam usahanya, tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Peminjam harus tetap mengembalikan dana sebesar yang dipinjam ditambah dengan beban bunga yang sudah ditetapkan sebelumnya. Aspek sistem keuntungan atau bunga. Koperasi konvensional biasanya memberikan bunga untuk para nasabahnya sebagai keuntungan koperasi, sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil ada cara yang diambil untuk melayani para nasabah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.